Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa bi'ulumihim. Amin. Kelanjutan pengajian kita di minggu pagi yaitu pembahasan kitab Lubabul Hadis bab ke-14 yaitu tentang keutamaan ibadah fardu. Apa saja ibadah fardu yang dijelaskan di kitab ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirikanlah Islam di 5 pondasi. Apa itu di 5 pondasi? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu mengucapkan syahadatain, yaitu syahadat, 2 kalimat syahadat yang bunyinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah angin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, ketika kita seorang muslim itu diwajibkan bersyahadat. Pak Ustadz, ada yang muslim dari bapak ke ibu tapi anaknya belum pernah bersyahadat. Ke bawah ibu bapak saja yang muslim, bapaknya muslim syahadat, ibunya muslim syahadat. Ketika lahir seorang anak belum pernah syahadat. Sampai meninggal anak tersebut belum pernah syahadat. Apakah dia seorang muslim? Si anak tersebut muslim. Apakah dia seorang mukmin? Mukmin. Cuman mukmin di situ adalah mukmin yang asy. Apa itu mukmin asy? Artinya mukmin yang bermaksiat, karena tidak pernah membaca syahadat, kemudian tidak sholat, tidak yang lainnya yang 5 pokok di sini. Berarti mukmin tersebut mukmin yang ahli maksiat. Siapa yang tanggung jawab? Kedua orang tuanya sebagai muslim. Makanya nggak boleh kita mengkafirkan seseorang. Apalagi kita sholat berjamaah di masjid ini, baca Quran yang kita baca sama, sholat kita sama, azan sama, satu masjid sama. Tidak boleh mengucapkan kafir kepada sesama muslim. Jangankan yang udah ketahuan sholat dan puasanya, yang tadi saja yang disebutkan anak yang tersebut bapaknya muslim, ibunya muslim, tapi dia belum pernah mengucapkan kalimat syahadat, tetap tidak boleh menyebut dia itu seorang kafir. Tidak boleh. Itu menurut pandangan mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian setelah bersyahadat, ketika kita seorang muslim diwajibkan syahadat. Lalu apa berikutnya? Kata Nabi, wa iqamis sholati. Lalu dia lakukan sholat. Sholat itu wajib. Pondasi di kedua yaitu antara mendirikan sholat. Yang kedua, pondasi di agama Islam. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat. Kemudian yang ketiga, wa ita'iz zakati, mengeluarkan zakat bagi orang mampu. Ya. Zakat harus dikeluarkan. Kalau sudah nisab wajib dikeluarkan. Berikutnya
setelah syahadat, sholat, kemudian zakat, di sini kelanjutannya yaitu wahajjil baiti, yaitu berangkat haji ke Baitullah. Alhamdulillah di dalam keterangan kitab ini menyebutkan itu wahajjil baiti. Kalau saja ditulisnya wahaji aja atau wahajun aja, bahaya. Orang bisa aja berangkat haji ke Bandung. Orang bisa aja berangkat haji ke Bogor. Kenapa? Karena tidak disebutkan. Alhamdulillah disebutkan wahajjil baiti. Itu. Berangkat ke Baitullah melaksanakan haji. Kemudian berikutnya setelah haji wasaumi Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini kategori masuk dalam rukun Islam. Cuman ini yang didahulukan haji dulu di sini. Ya. Kalau di rukun Islam 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji bagi yang mampu. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu khamsakum, wazaku amwalakum, wasumu syahrakum, wahajju baita rabbikum, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Salatlah kamu 5 waktu." Kenapa harus disuruh sholat 5 waktu? Karena itu perintah dari Allah. Fondasi kita itu di sholat 5 waktu. Ketika ada salah satu tidak dilaksanakan dari yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 saja salah satu tidak dikerjakan, berarti kropos. Ya. Karena tidak sempurna. Karena di situ sholat itu 5 waktu yang wajib harus dikerjakan. Jangan ini mengerjain sholat semaunya, nggak boleh. Itu kategori orang yang melalaikan sholat. Karena sholat itu wajib. Itu nggak ada alasan buat sholat. Sakit aja disuruh sholat, itu harus sholat. Jangan kata sihiran begini, jangan. Zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh kesiangan. Jangan sampai kita sibuk di dunia, siang masih di kerjaan, pulang macet jalan, di perjalanan asar, Ustaz boleh nggak dikodok? Ustaz, boleh nggak dijamah? Kenapa? Karena sudah jelas ketika ada lantunan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah memanggil untuk melaksanakan sholat. Hanya kita saja yang sibuk dengan dunia. Makanya banyak alasan. Padahal udah jelas sholat itu jarang-jarang. Itu tidak tiap waktu, tidak. Dari zuhur berapa waktu ke asar, ya, baru melaksanakan sholat asar. Di asar berapa waktu ketemu sama maghrib. Ada yang dekat maghrib antara isya saja. Di isya paling panjang sampai subuh. Jangan sampai termasuk siiran tadi. Itu biasanya suka dipakai di kampung-kampung. Sindiran biar orang semangat melaksanakan sholat. Kemudian kata Nabi SAW, wazaku amwalakum, keluarkanlah hartamu atau mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu yang kamu miliki. Ketika sudah nisab, keluarkan. Itu. Karena di situ sudah dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan sebagian harta dari kita. Berapa jumlah yang harus dikeluarkan, yang wajib harus dikeluarkan? Di antaranya kategori uang 100 juta itu yang harus dikeluarkan sekitar 2,5 juta.
setiap penghasilan atau celengan dalam jangka 1 tahun. Itu wajib keluarin tuh yang 2,5 juta. Ustaz, saya setiap bisnis, sekali bisnis saya dapat 100 juta, keluarin tuh yang 2,5 juta, keluarin. Ya. Ustaz, saya dibeliinnya ke emas. Ketika saya dapat untung enggak sampai 100 juta, saya dapat 50 juta, dibeliin ke emas. Besoknya lagi saya bisnis lagi, dapat lagi 50 juta, dibeliin lagi ke emas. Total udah ada 100 gram. Berarti tinggal ngalihin aja berapa gram harus dikeluarin. Gitu. Ya. Di sini sudah dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala, wa zakku amwalakum. Gitu. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasumu sahrakum. Berpuasalah kamu di bulan suci Ramadan. Puasa kecuali ada uzur. Sakitkah? Perjalanankah? Yang diperbolehkan oleh syarak. Boleh, berikutnya di qadha. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hajju baita rabbikum. Hajilah kamu ke Baitullah, ke rumahnya Allah. Di mana rumahnya Allah? Di Baitullah. Artinya Baitullah itu bukan rumah Allah, yaitu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa itulah induk dari segala masjid. Baitullah namanya. Biar kita melaksanakan rukun Islam yang kelima. Ke Baitullah. Bukan ke Bandung, bukan ke Bogor. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian kita mengeluarkan zakat, kemudian kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian kita berangkat haji ke Baitullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisabin. Maka Allah akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Itu saja kerjakan. Karena ini yang ngomong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa dihisab. Salat 5 waktu, apalagi tepat waktu. 5 waktu salat. Udah beres salat, kemudian mengeluarkan zakat. Setelah mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan yang wajib. Kemudian berikutnya haji ketika kita mampu. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga tanpa dihisab. Hisaban itu luar biasa. Jangankan yang gede, sekecil jarum dipertanyakan. Kamu nih jarum belinya dari mana? Uangnya uang apa? Itu hisaban dipertanyakan. Maka dari itu untuk menyelamatkan diri kita, keluarkan. Ketika sudah nisab, keluarkan. Bukan tidak boleh kita jadi orang kaya, harus. Karena sudah ada doa Nabi Muhammad SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Artinya di dunia itu dibahagiakan, di akhirat pun minta dibahagiakan. Boleh minta kaya di dunia. Ayo kita berlomba-lomba, tapi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Salat itu tiangnya agama. Barang siapa yang melaksanakan salat sama dengan dia mendirikan agama. Tetapi sebaliknya barang siapa yang meninggalkan salat sama dia dengan meruntuhkan agama. Jadi pondasi seorang muslim itu harus mengerjakan salat. Udah jelas kata Nabi di sini, as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Jikalau kita tidak salat, sama kita meruntuhkan agama kita sendiri. Gak usah ditunggu bombardir, kita sendiri yang menghancurkan. Karena kita tidak melaksanakan perintah Allah, yaitu salat. Hancur agama kita. Berikutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa zakat malaha wa shamat sahraha wa jabat baita rabbiha wa ata'at ba'laha wa ahsanat farajaha
yadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Ini khusus buat istri, buat perempuan. Perempuan kalau pengen masuk surga ada syaratnya. Al mar'atu idza salat, di mana-mana seorang istri salat khamsah 5 waktu, wa zakatan mengeluarkan zakat, malaha itu si istri atau perempuan tersebut, kemudian wasomat sahroha, kemudian perempuan tersebut melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, wahajat baita rabbiha, kemudian dia mengerjakan haji ke Baitullah, kemudian wa ta'at ba'laha, dan dia taat kepada suami, kemudian wa ahsanat farajaha, dan dia menjaga kehormatannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadkhulu jannata rabbiha min ayyi babin sya'at. Jadi ketika seorang perempuan itu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian perempuan tersebut itu mengeluarkan zakat, kemudian perempuan tersebut berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian perempuan tersebut melaksanakan haji ke Baitullah, kemudian perempuan tersebut bakti kepada seorang suami, kemudian perempuan tersebut atau seorang istri menjaga kehormatannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipersilakan masuk pintu, mau pintu surga mana saja dipersilakan. Ini untuk istri nih, ntar sampaikan istri masing-masing jemaah. Bu, tadi dapat pengajian dari Ustaz Qurtubi, katanya seorang istri itu mudah sekali masuk surga. Oh iya Pak, iya. Apa katanya? Jelasin tuh tadi. Bilangin sama istri. Begini Bu, Waqala sallallahu alaihi wasallam, nggak apa-apa sama istri gituin. Ya, wih, ayah udah jadi ustad nih. Ya, boleh. Itu seorang istri ketika dia benar melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian dia zakat karena dia mampu, kemudian dia berpuasa di bulan suci Ramadan, dia berangkat haji ke Baitullah, dan dia berbakti kepada seorang suami, terakhir dia menjaga kehormatannya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipersilakan masuk surga lewat pintu mana saja. Ya, itu apa? Surga Firdaus, Adnan. Mau kemana tuh istri kita? Dipersilahkan kata Nabi. Silahkan mau yang mana? Mudah-mudahan istri-istri kita termasuk dalam kategori golongan orang-orang yang 6 tadi. Artinya dia melaksanakan sholat, kemudian dia melaksanakan puasa, kemudian dia haji, kemudian dia ngeluarin zakat, bakti sama kita, seorang suami, kemudian dia menjaga kehormatannya ketika kita sedang tidak ada di rumah. Itu makanya selamatlah kata Nabi. Itu ketika diperintahkan oleh suami, kalau jalurnya itu maksiat, jangan mentang-mentang kan saya harus berbakti sama suami. Itu kan. Ketika suami merintah untuk maksiat mah jangan. Contoh kecil saja. Berbicara masalah aurat. Kita sama istri ngomong begini, "Yang, kamu kok kalau pakai kerudung kelihatannya kurang cakep ya. Coba deh kalau di mukamu kamu cakep." Nah itu seorang istri jangan mau. Walaupun itu perintah seorang suami, jangan. Biarin. Jangan ngerasa begini, oh iya ya, kalau nggak pakai kerudung, mama cantik banget mah. Kalau mama pakai kerudung kelihatannya kurang cantik. Takut papa ntar tergoda sama wanita lain. Terus istrinya takut istrinya ntar kawin lagi. Akhirnya ya udahlah, demi suami dibuka kerudungnya. Itu nggak boleh. Walaupun itu perintah suami, jangan siapapun, orang tua kek. Ya, ketika merintah itu jalurnya dilarang oleh agama, jangan mau. Atau lagi puasa, yang kamu itu jangan puasa lah. Ntar puasanya ntar aja tahun depan. Kalau perintah tersebut dari suami itu larangan atau maksiat, jangan dikerjakan. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, likulli syai'in alamun wa alamul insani as-salatu. Setiap perkara itu, setiap sesuatu itu ada ciri atau tandanya. Nah, ciri bagi orang yang beriman itu adalah sholat. Kita merhatiin orang itu dari sholat.
Ketika orang tersebut kelihatan sholat, oh berarti dia ada iman. Oh berarti dia orang yang beriman. Tapi ketika orang tersebut tidak kelihatan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka orang tersebut tidak beriman. Itu. Walaupun dalam keadaan kelihatan sama orang dan enggak, Allah yang melihatnya. Itu. Bahwa kata Nabi itu, orang tersebut itu bukan orang yang beriman ketika tidak melaksanakan sholat, walaupun agamanya Islam. Makanya sangat penting sekali yaitu perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ittaqullaha bis sholati, ittaqullaha bis sholati, ittaqullaha bis sholati. Sampai 3 kali Nabi mengulang-ulang ittaqullaha bis sholati, ittaqullaha bis sholati, ittaqullaha bis sholati. Kenapa? Saking pentingnya itu perintah sholat untuk dilaksanakan oleh kita sebagai muslim. Artinya bertakwalah kepada Allah atau takutlah kepada Allah di dalam melaksanakan sholat. Takutlah kepada Allah di dalam melaksanakan sholat. Takutlah kepada Allah di dalam melaksanakan sholat. Karena itu sholat itu tiangnya agama. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Kemudian bertakwalah kepada Allah apa yang kita miliki. Artinya ketika kita memiliki harta, keluarkan. Nah, diterusin kata Nabi di sini, ittaqullaha fi dha'faini al-mar'atil armalati wasabiyil yatimi. Dan bantulah orang-orang yang lemah, diantaranya al-mar'atil armalati, janda. Janda, bantu janda. Boleh bantu janda. Jangan janda yang kaya, jangan janda yang mampu. Di sini itu termasuknya janda yang lemah, janda yang miskin, janda yang benar-benar butuh bantuan dari kita, maupun janda yang tua, bantu sama kita. Itu seorang janda. Itu jangan ada maunya, jandanya masih muda. Nah ini kan kata Nabi boleh kita santuni nih janda begini. Jangan ya. Cari masih banyak janda tetangga-tetangga kita, ada yang masih tua, yang ibu-ibu yang udah tua, suaminya sudah nggak ada, janda bantu ketika miskin. Itu kita menolong sesama. Di antaranya yang diperintah oleh Nabi itu di sini adalah janda yang lemah. Kemudian yang kedua kata Nabi SAW, wasabiyil yatimi, yaitu anak yatim. Bantu santuni anak yatim. Ya, awas jangan keliru anak yatim nih. Kadang-kadang bapaknya ada, ibunya enggak ada, dimasukin ke yatim. Bukan. Kalau bapaknya ada, ibunya yang enggak ada, itu piatu namanya. Tidak masuk kategori orang yang mendapat santunan yatim. Tidak. Udah jelas. Kecuali kita tidak tujuan nyantuni yatim, bukan. Kita hanya kasihan ke dia, ngasih aja. Enggak kategori di sini santunan, beda. Kalau santunan itu diperintahkan bantu seorang yatim atau yatim piatu. Mana yang yatim piatu? Yang bapaknya enggak ada, yang ibunya enggak ada. Itu namanya yatim piatu. Bantu sama kita, ya. Bahwa kata Syekh Nawawi Tanara itu di dalam keterangannya malaisa aballahu. Itu. Jadi yatim itu yang disebut yatim itu yang tidak punya ayah. Bantu. Umuran berapa yang perlu dibantu yatim? Umuran sekitar 1 tahun atau sekian bulan sampai dia belum bekerja masih bisa dibantu. Itu. Sekolah SD bantu, sekolah SMP bantu, SMA masih bantu kecuali dia sudah kerja. Kalau dia sudah kerja walaupun SMP jangan. Itu batas umurannya itu antara 1 tahun sampai dengan 9 tahun. Itu. Kalau mau nambah maksimalnya 12 sudah. Itu.
Jangan ini mah dikumpulin yatim, tahu-tahu ini mah bapaknya ada. Ini juga sama katanya piatu. Kan nggak ada yang nyari duit. Salah. Justru kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ibunya yang nggak ada, bapaknya lah yang wajib menafkahi seorang anak. Tapi tidak dituntut ke seorang ibu ketika bapaknya meninggal, ibu yang wajib menafkahi seorang anaknya. Tidak. Justru itu yang harus dibantu. Itu bedanya itu. Kalau ibu nggak ada, berarti bapaknya tanggung jawab. Bapaknya nggak ada, kita sebagai muslim mampu bantu. Itu ada santunan nih di masjid, kotak amal tuh, santunan yatim kah. Ayo kita masukin. Selagi kita punya harta, masukin. Itu buat celengan di akhirat, ya. Buat celengan di akhirat. Berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Artinya saking pentingnya ini salat, kata Nabi kepada sahabat, salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Nah, bagaimana dengan kita umatnya? Sedangkan kita belum pernah melihat Nabi salat. Ada yang pernah melihat Nabi salat? Jemaah, saya belum pernah. Bagaimana di situ? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu Nabi ke sahabat. Nah, kita umatnya kan enggak di zamannya, kita enggak tahu. Nah, sholat kita kayak siapa? Tahu nggak? Karena kita tidak melihat Nabi. Nah, dijelasin kata Sanawi di sini, alimtumuni. Artinya yang pernah diajarkan oleh Nabi ke sahabat. Sahabat melihat Nabi, Nabi mengajarkan ke sahabat, berikut tabiin, atba tabiin, terus warasah anbiya sampai ke kita sekarang. Nah, itu makanya harus bersanad. Nggak boleh belajar sendiri-sendirian. Takut bahaya. Kalau sendiri-sendiri ntar salah lagi. Harus punya guru namanya bersanad. Kamu dari mana ilmunya? Dari kitab anu. Siapa pengarangnya? Ulama anu. Dari mana dia anunya? Dari anu. Terus kemudian ke siapa? Ada semuanya. Sampai datang ke Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu belajar Al-Quran, benar nggak baca pasnya begitu? Benar. Dari siapa kamu gurunya? Dari anu. Dia ahlinya ahli apa? Paseng dia gurunya baca Qurannya. Paseng. Siapa yang ngajarin gurunya? Gurunya lagi. Gurunya lagi siapa? Terus. Karena udah jelas, udah sahih. Ketika belajar Al-Quran diawali dengan huruf hijaiyah. Sudah mengenal hijaiyah, kemudian makharijul huruf. Sudah makharijul huruf, barulah ilmu tajwid. Itu nggak mudah belajar Al-Quran juga, apalagi pengen belajar kitab gundul, nggak bakalan selesai setahun karena kitabnya nggak ada eraban, gundul botak. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man taraka sholata mutahammidan faqad kafara jiharon. Barang siapa orang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja, faqad kafara jiharon, maka orang tersebut kufur dengan cara terang-terangan. Dia sendiri yang ngomong. Kata Nabi SAW, ketika orang tersebut tidak melakukan sholat, dia kufur secara terang-terangan. Artinya sholatnya itu tidak punya uzur. Sholat yuk, antarlah aja lah, baru juga azan kok, ya kan? Tahu-tahu dintar, azan berikutnya datang lagi, waktu berikutnya, ya kan? Maka di situ kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kufur orang tersebut dengan secara terang-terangan. Allah karim, itu ada di kita. Jangan di jemaah, saya sendiri juga suka begitu. Allah, melalaikan sholat. Fawailul lil musallin, akan disediakan neraka wail oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika orang melalaikan sholat. Itu baru melalaikan doang, tapi dia sholat. Cuman waktu yang dilalaikan sama dia. Sudah tahu waktu zuhur jam 12, sholat zuhurnya udah mau asar 5 menit. Pas sholat, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil. Allahu bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asar. Salah apa benar kita? Salah. Karena udah ketahuan waktu remang-remang, jangan dipaksakan. Udah terima kesalahan aja, bertobat kepada Allah. Udah bayar aja qadha. Dosa kita udah sengaja fawailul lil musallin.
Makanya berat yang dipertanyakan di sholat, kata Nabi. Ya, udah jelas kufur itu secara terang-terangan ketika orang sholat itu secara sengaja meninggalkan. Itu bagi orang yang sholat hanya melalaikan. Bagaimana dengan orang yang menghukumi sholat itu tidak wajib? Sholat dong. Nah, sholat mah nggak wajib. Nah, maka orang tersebut kafaroh hakikoh. Orang tersebut sudah jelas-jelas menjadi kafir. Udah bukan kufur lagi. Kalau kufur di bawah kafir. Tapi kalau sudah kafir karena dia sudah menghukumi sholat itu tidak wajib, makanya orang tersebut udah jadi kafaratun hakikoh. Udah jelas-jelas dia ngaku itu seorang kafir. Allahu Akbar. Makanya kalau bercandaan sama temen jangan ada bahasa begini ya, takutnya berbalik ke kita. Berarti, kamu tadi nggak ke gereja? Itu apa? Sholat di gereja? Jangan. Ngomongnya ke orang muslim, nggak boleh. Takut kufur, karena itu orang muslim. Tapi dibacandai sama kita. Atau enggak, kamu nggak ke kelenteng loh. Tapi emang orang muslim, teman kita suka bercandaan. Jangan. Itu takut kategori orang yang kufur, karena dia udah berani-berani bercandaan sama sesama muslim, ngomongin masalah luar daripada agama Islam. Berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna majtunibatil kabairu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayyamin. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat 5 waktu bisa menghapus di antara 2 sholat. Yang kelima waktu seperti apa? Contoh di subuh ke zuhur, itu bisa menjadi kifarat, penghapus dosa. Kita sholat subuh, kemudian sholat zuhur. Di antara subuh dan zuhur itu menjadi penghapus dosa. Di zuhur ke asar sama, jadi kifarat. Di asar ke maghrib, di maghrib ke isya. Makanya ketika kita melaksanakan sholat, jauh dari kemaksiatan. Jauh. Ya. Gitu. Jauh dari kemaksiatan. Habis kita sholat terus. Cuman kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai mengerjakan dosa besar. Karena di sini yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dosa kecil. Antara subuh dan zuhur, zuhur asar, asar maghrib, maghrib isya. Itu dilarang, jangan sampai melakukan dosa besar. Ketika kita tidak melakukan dosa besar, maka akan diampuni dosa kecil, dan dosa besar tidak ada. Berikutnya, wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Sama seperti halnya sholat Jumat sekarang dan sholat Jumat yang akan datang. Itu menjadi kifarat di antara 2 Jumat. Jumat sekarang, Jumat yang besok. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ziyadatu salasati ayyamin, dan ditambah bonus 3 Jumat dan Jumat. Berapa? 7, 14. Iya kan? Seminggu 7 ketemu 7 Jumat 14 ya. 14 tambah 3. Di mana dihitungnya? Sabtu, Ahad, Isnin. Jadi sampai 3 hari. Jumat pertama, Jumat berikutnya, Sabtu, Ahad, Isnin. Sama 3 hari. Jadi dikasih bonus. Ketika orang melaksanakan Jumat sekarang, Jumat besok, itu dapat bonus 3. Apa bonusnya? Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penghapus dosa buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berikutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man jama'a baina sholataini min ghairi uzrin faqad atababan min abwabil kabair. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang menjamak sholat di antara 2 sholat min ghairi uzrin, tanpa tiada ada uzur,
faqad atababan min abwabil kabair, maka dia sama dengan mendekati pintu-pintu neraka, dosa-dosa besar. Nauzubillah summa nauzubillah min. Enggak boleh seperti begini tanpa ada uzur ya. Tahu-tahu kita di rumah malah sholat ke masjid, sholat di rumah, di jamak, di qashar, sholat zuhur asar, sholat maghrib isya, didobel di satu waktu, mau apakah itu dari awal atau apakah dari akhir, tanpa ada uzur, maka sama dia dengan mendekati pintu-pintu neraka, dosanya dosa besar. Disengaja malas kemana-mana. Kamu udah sholat belum tadi? Wih, udah dong. Kamu gimana sholat apa? Aku tadi udah sholat zuhur sama asar. Kok bisa? Iya, saya jamak lagi, malas aja sholat, katanya ke masjid, di rumah aja saya geber. Saya jamahin qashar dua-dua. Zuhur ke asar, maghrib ke isya. Jangan. Yang diperbolehkan itu diantaranya safar, perjalanan. Pun perjalanannya tidak seperti di sini ke pasar 8, tidak. Ada jaraknya 2 pemondokan namanya, hitungan sekian kilo baru diperbolehkan. Gimana Ustadz? Saya di sini ke Jakarta, tapi macet minta ampun. Ketika saya di perjalanan itu sekitar datang maghrib. Bolehkah saya menjamak? Boleh, karena ada elat macet. Sekarang nggak macet di Pasir Gadung, keluar tol situ aja udah lama macet. Boleh. Kalau elatnya benar-benar ketahuan macet, itu bukan hitung jarak loh antara macet. Lama kan, sedikit. Karena kita ada kekhawatiran, ya udah akhirnya kita sholat di sono atau ngambil akhir, ya jamak takdim atau jamak takhir mau di qashar. Ya silahkan ya. Penting ada elat, artinya ada uzur, tidak boleh disengaja-sengaja. Atau ketika hujan itu lebat, kita lagi duduk di pos, nggak bawa payung, nggak bawa mantel, nggak bawa apa, hujan gede, ya dari maghrib mau ke isya, kita mulai basah nih, kira-kira nggak ada ganti bajunya. Bagaimana Ustaz? Bolehkah kita melaksanakan sholat di situ atau di masjid ntar di akhirnya? Boleh. Karena diperbolehkan safar dan hujan yang lebat. Artinya hujan yang lebat itu tidak sebentar, lama, menghabiskan waktu yang akan datang. Seperti di zuhur nih hujan, itu selesai asar. Kecuali kita ada payung, kecuali kita punya mantel atau kita naik mobil, itu nggak bisa alasan, nggak bisa, tidak boleh dipakai itu karena alasan hujan. Tidak. Faslun wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pengajian pagi ini bermanfaat, khususnya diri saya pribadi, umumnya para jamaah sekalian.